Selamat pagi semuanya. Perkenalkan nama saya Rawin Siombing dan di sini ada teman saya eh, Henok Harif Saputra Basaribu dan Ilham Yahya. Di sini kami akan menjelaskan tugas simulasi MATLAB Project Based Learning Sistem Komunikasi 2, yaitu tentang informasi teori dan channel coding. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang MATLAB. MATLAB pertama kali dirilis tahun 1970 oleh MathWorks. MATLAB atau Metric Laboratory adalah sebuah bahasa dengan kinerja tinggi untuk komputasi masalah teknik. MATLAB mengintegrasikan komputasi, visualisasi, dan pemrograman dalam suatu model yang sangat mudah untuk dipakai, di mana masalah-masalah penyelesaiannya diekspresikan dalam notasi matematika. Fungsi utama dari MATLAB adalah untuk melakukan analisis data, mengembangkan algoritma, serta membuat model dan aplikasi. MATLAB juga dapat mengadakan integrasi dalam bahasa pemrograman seperti C, Java, Net, Framework, dan Microsoft Excel. Berikutnya, sistem MATLAB. Mat, yang pertama, MATLAB Language menggunakan high-level metric array language yang bisa mengolah berbagai program dan fungsi kompleks. Yang kedua, working environment, kumpulan tool dan fasilitas yang tersedia untuk bekerja di platform ini. Yang berikutnya ada sistem grafis, bagian yang digunakan untuk memproses gambar, visualisasi data, membuat animasi, dan mempresentasikan grafis. Berikutnya ada mathematical function library, kumpulan algoritma komputasi dari yang sederhana hingga yang kompleks. Berikutnya application program interface atau API. Fitur yang memberi akses pada para penggunanya untuk menulis program C dan Fortran. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Ilham Yahya. Ya, selanjutnya itu ada penggunaan dan pengaplikasian MATLAB. Sebenarnya ada banyak kegunaan dari MATLAB, akan tetapi terdapat 5 fungsi MATLAB yang sering digunakan. Antara lain, yang pertama menyelesaikan masalah engineering, yang kedua mengolah permasalahan aljabar linear, yang ketiga analisis numerik, yang keempat mengolah data riset, dan yang kelima itu simulasi. Untuk pengaplikasiannya sebagian besar kegunaan dari MATLAB secara umum adalah pengembangan di bidang komputasi yang pengembangan software atau pemrograman, sehingga MATLAB dapat diaplikasikan dalam teknologi pencitraan medis khusus, citra medis, hasil radiografi digital. Selanjutnya itu ada channel coding. Pengkodaan yang bertujuan agar transmisi informasi menjadi lebih LBH lebih handal atau menjadi sekecil mungkin. Tahapan proses channel coding dalam sistem transmisi dapat dilihat dalam diagram blok sistem transmisi sebagai berikut. Bisa dilihat. Selanjutnya, kegunaan channel decoding. Channel decoding berfungsi untuk memperkirakan input dari coding informasi yang dikirimkan dengan menggunakan aturan atau metode tertentu yang menghasilkan kemungkinan jumlah error paling minimum. Dengan mengingat bahwa urutan bit kode memiliki hubungan khusus satu-satu dengan urutan bit informasinya. Tipe dasar channel coding. Yang pertama itu ada block code. Block code merupakan salah satu kode yang bersifat FEC, forward error correction, yang mampu untuk mendeteksi dan mengkoreksi error tanpa meminta proses transmisi ulang. Yang kedua itu convolutional code. Convolutional code merupakan jenis kode yang memiliki perbedaan mendasar dari blok kode di mana urutan bit informasi tidak dikelompokkan dalam blok-blok yang berbeda sebelum dikodekan. Di sini Baik, terdapat tiga. Oke, dia akan dilanjutkan oleh Henok. Oke, di sini ada 3 percobaan yang dilakukan. Yang pertama, percobaan membuat sinyal input filter berupa superposisi beberapa sinyal sinusoida dengan frekuensi berbeda. Yang kedua itu membuat file untuk simulasi pemfilteran real-time FIR. Yang ketiga itu ada filter IR1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rowin, saudara saya Rowin. baik. Di sini saya akan menjelaskan percobaan membuat sinyal input filter berupa superposisi beberapa sinyal sinusoidal dengan frekuensi berbeda. Di sini dapat kita lihat gambar sinyal total respon dan frekuensi.
ini dapat kita lihat tujuan dari uh, percobaan ini yaitu untuk mencari nilai gambar sinyal total dan respon frekuensi. Pada percobaan ini dilakukan penguploadan sinyal yang dimana dari hasil penjumlahan tiga buah sinyal sinusoidal dengan frekuensi yang berbeda-beda, di mana besarnya nilai frekuensi sampling sebesar 16 kHz. Representasi sinyal dilakukan sebanyak 100 sampel, yaitu 1 sampai 100, sehingga diperolehlah gambar sinyal total dan respon frekuensi seperti gambar berikut. Oke, Oke, percobaan kedua akan dijelaskan oleh Ilham Yahya. oke, yang percobaan kedua adalah percobaan membuat EMFA untuk simulasi pemfilteran real-time FIR. Percobaan ini sudah saya buat, codingannya kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat pada share screen. Kita untuk langkah selanjutnya kita hanya untuk mengcompile filenya, lalu kita hanya untuk perlu merunningnya saja. Uh, bisa bisa dilihat ini adalah hasil angka yang dihasilkan oleh codingan tersebut. Codingan angka ini kita masukkan ke aplikasi Microsoft Excel untuk kita membuat grafik tabel yang bisa kita lihat pada PPT ini. Nah, bisa dilihat grafiknya hasil dari pengodingan tadi percobaan ini bertujuan untuk membuat MPL menggunakan metode buffering sirkular. Pada percobaan ini dilakukan modifikasi hasil percobaan pertama dengan menggunakan metode buffer sirkular source code. Percobaan pertama dengan source code, percobaan kedua memiliki perbedaan, yaitu pada source code untuk buffer sirkular percobaan kedua adanya variabel K yang diassign dengan nilai 0 serta adanya perhitungan filter dengan circular buffer. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh saudara Henok untuk percobaan ketiga. Nah, untuk percobaan ketiga ini dilakukan percobaan mendesain filter IIR1. Nah, izin share screen untuk percobaan pada Oke, aplikasi MATLAB-nya. Apakah sudah terlihat? Sudah. Nah, sudah. pada mendesain filter IIR1 ini diketahui frekuensi sampling sebesar 16.000 Hz, di mana filter digital yang diinginkan low pass filter berorde 5 dengan frekuensi cutoff 1600 Hz. Dan Maaf saudara Henok, share screen-nya hanya putih, tidak ada angka atau apapun. Seperti di Zoom layar. Oke, kelihatan. nah, setelah itu untuk mendesainnya kita memerlukan white noise dengan 1000 sampel, dan untuk filter butternya langsung saja kita masukkan. Nah, untuk memplot hasil dari filter butter, maka kita dapat melakukan run. Setelah itu akan muncul plot dari filter butter yang kita gunakan. Untuk mengecek respon frekuensi yang digunakan, maka kita gunakan fracjet. Nah, untuk melihat respon frekuensinya dapat kita lakukan run. Apakah sudah terlihat hasil dari respon frekuensinya? Belum, saudara Henok. Share screen-nya freeze, nggak freeze.
Oke, sudah terlihat. Berikut ini merupakan respon frekuensi dari filter butter yang kita gunakan. Setelah itu kita masuk ke filter CFB. Lalu kita run. Maaf Saudara Henok, apakah emang share screen-nya itu ngezoom karena tidak terlihat, hanya terlihat taskbar aplikasinya saja. Bagaimana, apakah terlihat Saudara Ilham? Sudah terlihat. Ya, sudah terlihat. Nah, setelah itu kita menggunakan filter CFB kedua pada percobaan ini. Lalu untuk melihat respon frekuensinya kita run dan akan muncul hasil respon frekuensi dari filter CFB 2. Dan yang terakhir kita menggunakan filter eliptik.